Masnya takut tikus nggak tuh? Awalnya takut mas. Awalnya itu kita berempat, itu saya yang cuma kebagian tugas ngasih makan sama nyuci box mas. Nggak berani pegang tikus. Cuma kan terkadang di mata masyarakat itu melihat tikus itu udah jijik, hewan menjijikan. Padahal untuk penghasilannya sih alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Febrianto atau sering dipanggil sama orang-orang Tebi. Saya salah satu owner dari Farm Tikus Putih Solo yang berlokasi di Jalan Menur RT 03 RW 12 Purwosari Lawean Surakarta. Awal mula kita berjalan ternak tikus itu karena kita sering nongkrong mas. Kita sering nongkrong berempat dari teman-teman komunitas. Kita punya pemikiran dan gagasan nongkrong itu supaya bermanfaat dan timbul wacana banyak dari bisnis yang diusulkan sama teman-teman berempat mas. Dan akhir kata singkatnya itu kita beternak tikus putih karena dari situlah buat pakan di komunitas yang saya ikuti, dan kita juga berpikir bahwa tikus putih itu tidak cuma buat pakan ular, reptil, dan lainnya mas. Ternyata juga bisa buat laboratorium, buat praktek obat, dan lain sebagainya. Farm Tikus Putih Solo ada 3 jenis tikus ya mas ya. Itu yang pertama mencit atau musculus, itu juga dibuat praktek lab. Yang satunya red galur wistar mas, itu juga dibuat lab. Yang tidak itu cuma ASF, African Sofur, itu tidak dibuat praktek. Itu buat pakan bal piton sih mas, yang mogok makan. Dari segi fisik ini sama-sama indukan juga udah beda mas. Yang besar ini red, yang kecil ini putih bersih ini mencit mas. Yang satunya ini ASF. Ini kita ambilkan contoh dari indukan semua mas. Ukuran maksimal ya? Ukuran maksimal mas. Kalau rednya masih bisa besar sih mas, masih bisa menyentuh di berat 400 gram mas. Kalau mencit kita terbesar obes itu di angka 70 gram. Kalau ASF di sini ada yang 75 gram sampai 85 gram. Untuk cara peliharanya juga gampang sih mas. Itu untuk mencit 1:4 itu dari satu paket itu kalau nanti 2 bulan 3 bulanan udah produk, udah jalan mas. Sangat mudah perawatannya mas. Cuma kan terkadang di mata masyarakat itu melihat tikus itu udah jijik, hewan menjijikan. Padahal untuk penghasilannya sih alhamdulillah. Untuk pakan yang ada di Farm Tikus Putih Solo kita menggunakan pur konfit. Pur konfit 1 itu sama sayur kangkung sama tepung roti mas. Ya. Kasih makannya berapa kali? Untuk kasih makannya 1 hari sekali mas, di sore hari. Dan kita rutin setiap sore mas. Setiap hari? Ya, setiap hari. Susahnya itu ketika stok overload, kita juga keluarin kos biaya pakannya juga banyak kan mas. Tapi ya gampangnya ketika kita kehabisan stok-stok gitu mas. Kan yang dibersihin juga sedikit.
persiapan. Coba meh, kan gue packing ya, gue packingan gue wae itu. Ada dua jenis kandang ya mas ya. Itu ada yang kandang manual dari satu per box itu dikasih tutup satu-satu. Terus ada yang di model rak seperti yang ada di pam-pam Tikus Putih Solo ini kan kita di model rak. Dari segi biaya pembuatan kandang emang mahal di awal mas, tapi next kedepannya kan tetap lebih aman yang di rak daripada yang di per box satu-satu. Tidak kayak yang di packing. Rak seperti ini mas. Pakainya liter box ya mas ya? Yang kalau sering itu dibuat alas kucing, buat pup kucing itu. Alasnya kita menggunakan serbuk kayu mas. Ya, yang kasar ya, serbuk kayu yang kasar. Untuk pembersihan kandang itu 1 minggu sekali mas. 1 minggu sekali. Ada juga yang di farm lain itu 1 minggu 2 kali, tapi kan kalau terbentur dari jadwal kita cuma seminggu juga sekali mas. Efisien waktunya juga sih, soalnya nganggurnya juga repot mas. Awal mula farm berdiri itu cuma dari 12 box mas. 12 box. Kandang di sini ada 36 kali 4 mas. Kandang berapa? Satu rak itu ada 36 box mas. Itu kapasitas tikusnya 1:4. Berarti dalam satu peternakan ini kira-kira ada berapa? Ini kurang lebih ya mas ya, kurang lebih sekitar 500 sampai 600. 500 indukan lah mas. Jangka waktu 3 tahun besok Agustus itu mas. 3 tahun. Sampai 500. Iya mas. Kita juga masih ingin nambah lagi sih mas untuk memenuhi pasar Solo. Kalau lab itu terjauh kita kirim itu di Kalimantan mas. Kalimantan. Itu kita menggunakan kargo mas. Lewat jasa juga sih mas. Kita soalnya ada yang ngasih tahu info bahwa di sana ada jasa dan kebetulan juga temen kita juga berbagi rezeki lah mas. Pakai jasa untuk pengirimannya. Tapi kapasitasnya kan Ini biasa sekali packing berapa banyak tikusnya? tergantung. Tergantung pemesanan. Paling 15 kalau dewasa. 15 kalau dewasa. Buat harga pakan itu kalau mencit terendah di angka 2.500 mas. Tertingginya di 6.000. Beda apa tuh? Ukuran. Iya mas, ukuran. Kalau 2.500 itu pinkis mas, sering menyebutnya cindil, baru lahir. Kalau 6.000 itu akhir. Umur sekitar 7-8 bulan lah mas akhir. Kalau untuk lab ya mas ya, yang red itu harganya bervariasi mas. Ada yang 30.000, tertinggi 50 mas. Per ekornya itu, yang buat lab ya mas ya. Kualitas buat lab. Kalau kualitas yang buat mencit itu terendah 10.000 mas. Ya kita kan juga jualnya pakai BB mas. Yang diperlukan untuk lab itu kan kadang hanya jantan, hanya betina, dan berat juga bervariasi. Kita pemasaran marketingnya itu melalui sosial media mas. Pertama sosial media, terus
dari teman-teman juga pada support mas, teman-teman komunitas ada yang ngasih tahu ke info teman-temannya lainnya suruh beli ke farm tikus putih Solo. Paling besar Solo. Alhamdulillah mas, kemungkinan ya mas ya kemungkinan sih terbesar mas di Solo, area Solo ya mas ya, Solo kota loh mas ya, bukan Solo Raya. Kalau Solo Raya mungkin saya masih rendah mas, masih kecil. Kenapa kok milih tikus mas, enggak kayak ikan hias, burung apa hewan biasa lainnya? Nah itu mas, kalau kita mau berbicara kenapa tikus ya mas ya, tikus itu insya Allah ke depan nggak ada matinya mas, selama masih ada pencipta reptil dan selama masih ada fakultas kedokteran atau farmasi, tikus itu masih kita tetap jalan. Kalau kita bermain di ikan hias atau di apa ya mas ya, ikan hias terus ada hewan-hewan lainnya itu kan musiman mas. Kayak ikan hias kita ada saatnya rame, ada saatnya sepi. Seperti juga tikus mas, tikus juga ada ramenya ketika lab-lab itu banyak yang butuhkan. Tapi kalau ketika terdampak PPKM seperti ini juga terkendala mas, kita nggak bisa kirim, laboratorium juga tutup, dan kita juga masih dapat untungnya dari dijual pakan. Masih takut tikus nggak tuh? Awalnya takut mas, awalnya itu kita berempat, itu saya yang cuma kebagian tugas ngasih makan sama nyuci box mas, tidak berani pegang tikus. Alhamdulillah setelah tahu hasilnya itu kegigit cuma di Hansaplast kan mas, jadi berani mas setelah tahu hasilnya. Dulu kita juga, sekarang kan kita owner juga udah berkurang mas, dari berempat kita owner sudah tinggal berdua mas yang bertahan. Yang satu juga udah punya usaha, satunya lagi juga jadi driver kan. Mau sampai kapan mas jadi peternakan tikus? Selamanya mas, Aman. soalnya kita juga punya cita-cita ingin membantu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di jurusan yang memerlukan tikus mas, untuk bahan skripsi. Kita juga punya misi tetap kita perbesarkan lagi. Aduh, cuk. Wah, enak dicatat barang ini. Racunnya harapan. Ratus mali ya. Itu rata-rata mana sih 170. Ya, boleh disediakan. Nah, 107, 167. Ya, apa? Tanggungan, Mas. Pasir. Nah, kok enak, Ding? Oke, siap. Bisa, Mas ya? Ya, hati-hati loh, Mas.